Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Prima, kembali lagi dengan saya. Nama saya siapa ya? Oh iya, Uncle Roger. Nah teman-teman dimanapun anda berada, hari ini kita jumpa lagi di channel yang ditunggu-tunggu sama teman-teman semua, yaitu channel Disapa, Diskusi Sabtu Pagi. Kawan Prima dimanapun anda berada, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Spesialnya nggak cukup pakai telur dua, karena ini tamu-tamu yang luar biasa, terjaring lewat acara yang luar biasa juga. Langsung aja kita sapa, ini Duta Kampus Universitas Primagraha. Mari kita sapa. Halo, assalamualaikum guys. Selamat pagi. Wah, cerah sekali ya di masa pandemi, tapi kita harus tetap cerah. Benar. Nah, kalau saya boleh tahu teman-teman ini dari mana? Kenalkan, nama saya Alfred Samayasro. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, dan saya sebagai Duta Kampus Universitas Primagraha periode tahun 2021. Terima kasih. Halo kawan Prima, perkenalkan saya Virginia Sakarina Putri dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi Universitas Primagraha. Saya di sini menjadi Duta Kampus Universitas Primagraha tahun 2021. Terima kasih. Oke guys, teman-teman udah tahu kan, tamu spesial kita hari ini adalah kita kedatangan Duta Kampus Universitas Primagraha, yang katanya sih mereka siap membawa teman-teman atau mereka menjadi jembatan informasi untuk teman-teman menuju masa depan yang gelap. Tapi guys, sebelum itu kalau Alpres sama Non Virgin ya, Kak Alpres dan Non Virgin, mudah-mudahan ini jadi miniatur ya, miniatur Kak Non Banten ke depannya. Amin. Guys, kita sedang dirundung kabar duka. Siapa sih yang nggak tahu wabah COVID-19? Betul. Jadi kami mengajak di sini teman-teman untuk sejenak mengheningkan cipta, untuk berdoa supaya para nakes, tenaga kesehatan ya, dan teman-teman yang sedang terdampak virus COVID-19 mudah-mudahan segera sehat, Amin. tidak terkendala sesuatu apapun, dan Indonesia kembali pulih. Amin. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Sudah selesai. Guys, kawan Prima dimanapun anda berada, disapa diskusi santai Sabtu pagi. Kita bersama Kang Alpres dan Neng Virgin. Nah, sebelumnya kita kan nggak tahu nih Kang Alpres itu siapa, Neng Virgin itu siapa gitu kan. Kita pengen tahu sih Kang Alpres ini dari mana asalnya, apakah dari Indonesia atau mungkin kalau kita lihat kan guys, ini teman-teman semuanya blasteran nih. Muka-mukanya blasteran kayak permen ya, blaster gitu kan. Kang Alpres ini ada semi-semi Indonya ya kayaknya. Ini dari, ada keturunan dari Belanda? Dari Turki. Turki ya. Oh, nice. Dari mana Turkinya? Turunan Kidul. Ayam. Wajar ya, wajar teman-teman ini terpilih jadi Duta Kampus. Public speakingnya oke sih. Oke. Kang Alpres dari mana asal? Kalau saya lahir asli dari Lebak, dari pantai Sawarna ya, jadi pinggiran-pinggiran pantai, pesisir, dan umur 3 tahun mungkin sampai besar di Pandeglang. Di Pandeglang ya. Dari SMA mana? Kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu, saya dari SMK 1 Pandeglang. SMK 1 Pandeglang. Berarti Kang Alpres ini guys, jatuhnya terlahir dari bongkahan Batu Tanjung Layar. Itu udah kasih Jadi ini salah satu siswa berprestasi dari Kabupaten Lebak. Iya. Dari Kabupaten Lebak. Nah kalau Neng Virgin, Ya, dari mana nih? dari tadi siang. Iya. Namanya juga disapa ya. Iya, saya dari orang tua mah dari Palembang, cuman saya lahir di Serang, Banten. Di Serang, Banten. Iya. Sekarang domisili gimana? Di Serang. Asal dari sekolah? Sekolah dari SMK Negeri 1 Kerengilan. Oh, monkey crazy. Keren. Nice. Nice. Ini teman-teman, sebelumnya kemarin kan emang ada acara Duta Kampus ya? Iya, betul. Dengan seleksi yang cukup memakan waktu
dan finalis-finalis yang bagus-bagus juga. Ini motivasi teman-teman ikut duta kampus itu apa? Terutama di Universitas Primagraha ya. Mungkin dari Kang Andreas dulu. Sebetulnya gini ya, saya pribadi sadar ya akan minimnya pengalaman, akan minimnya pengetahuan. Jadi hadirnya saya di kampus Universitas Primagraha tentunya ingin berkontribusi lebih terhadap kampus yang memang punya tagline kampus masa depan gemilang. Dan saya pribadi akan mencoba membawa diri saya pribadi, mendorong karakter saya pribadi untuk ikut mensukseskan kampus agar lebih cemerlang. So luar biasa. Kalau yang Virgin sendiri gimana? Kalau Virgin sendiri itu ya yang pertama pasti pengen nambah pengalaman, terus pengen memperluas wawasan, terusnya juga dari individunya itu pengen gimana ya, kan pasti kalau duta mah menjadi, maksudnya dia nanti ikon yang terpilih ini kan harus mempromosikan atau memperkenalkan kampusnya sendiri itu, universitasnya tersebut itu ke masyarakat yang lebih luas gitu. Dan kan Universitas Primagraha pun di sini mungkin belum banyak yang tahu ya. Saya juga kalau saya ditanya, Virgin sekarang ngapain gitu, kuliah di mana, di Universitas Primagraha yang di mana itu sih gitu tuh kan, masih banyak lah yang belum tahu. Cuman di sini saya pengen memperkenalkan lebih luas tentang universitas ini, tentang UPG itu ke masyarakat lebih luas, biar oh universitas yang keren itu ya, yang hebat-hebat itu ya, yang mengeluarkan maksudnya individu yang berkarakter, yang lebih hebat lah pokoknya kayak gitu. Jadi pokoknya yang siap menuju masa depan gemilang. Insya Allah. Luar biasa. Ini memang nggak salah ya Dewan Juri ataupun pihak terkait memilih mereka berdua, karena dilihat baik dari looks-nya kan ada dari turunan kidul, dari empeng-empeng gitu. Ini luar biasa. Dan pengalaman experience baru ya. Ini experience baru buat teman-teman yang notabene yang terpilih dari sekian banyak finalis. Ternyata mereka ini masih di semester awal ya. Betul. Kalau boleh tahu semester berapa Kang Andreas? Kalau saya dari semester 2. Semester 2. Yang kerja juga sama ya? Semester 2 guys, unggulan sekali Universitas Primagraha. Duta kampusnya semester 2. Jadi luar biasa lah. Kalau menurut saya jauh dengan saya udah semester menuju tenggelam. Gini, Kang Andreas, duta kampus otomatis ada salah satu visi dan misinya adalah memperkenalkan. Teman-teman ini punya tugas memperkenalkan kampus sampai dengan mungkin bukan hanya nasional ya, mungkin internasional di halayak ramai gitu. Sekarang Angkel pengen sedikit bukan ngetes ya, kita sharing knowledge, tentang sejauh mana sih teman-teman nih knowledge tentang UPG gitu kan ya. Yang teman-teman tahu Universitas Primagraha punya selentingan lain, singkatan celutukan, tapi ini bisa membuka zero sense of bilangin kita apa? UPG singkatan dari apa? Boleh menjawab? Boleh. Itu santai ya. Universitas punya gue. Oh, universitas punya gue guys. Itu UPG ya? Itu UPG. Dan itu menandakan apa tuh dengan Virgin? Kenapa bisa dipanggil universitas punya gue? Itu menandakan apa tuh? Menandakan bahwa kalau universitas itu ya milik kita gitu tuh. Ini nih universitas nih punya kita gitu, harus bangga gitu tuh. Sebagaimana juga ngituin diri sendiri gitu. Nih gue lo, nah ini lo universitas gue gitu. Ini keren ini. Kang Alpres. Iya. Yang Kang Alpres tahu sejauh mana sih perjalanan Universitas Primagraha? Kan Universitas Primagraha nggak sekonyong-konyong powder jadi universitas dong. Iya. Nah perjalanannya kan otomatis panjang ya, dari tahun ya 90-an mungkin gitu kan. Jadi Kang Alpres sejauh mana tahu perkembangan Universitas Primagraha? Oke, baik. Sebetulnya kemarin pun karena emang niatan pribadi itu ingin tahu ya silsilah asal-usul UPG itu seperti apa. Iya. Yang dimana kebetulan dari kakak kelas, kebetulan dari tim marketing yang begitu support kepada saya untuk pada dasarnya duta itu harus tahu nih gitu kan. Akhirnya karena begitu saling tanya, saling sharing, jadi awalnya itu sebelum jadi universitas
sempat menjadi ASMI ya, ada ASMI, kemudian menjadi STEAM. Setelah menjadi STEAM itu berlanjut ke STIR. Di STI itu mempunyai adik lagi ya, kita bilang adiknya itu STKIP. Nah setelah STKIP dan STI digabungkan, jadilah Universitas Primagraha yang disahkan tahun kemarin, tanggal 30 Juni tahun 2020. Luar biasa, ini memang nggak salah pilih ya, karena knowledge tentang universitas mereka tahu guys. Jadi kawan-kawan Prima tadi seperti apa yang dijelaskan Kak Alpres dan Neng Virgin, memang Universitas Primagraha terbentuk mulai dari akademi, dari ASMI, dari STIM, dari STIE, terus punya adik STKIP, akhirnya kita bergabung menjadi jadi satu, jadilah Indonesia. Jadilah Universitas Primagraha, yaitu turun SK-nya pada tanggal 20 Juni 2020. Jadi di 2021 ini kita genap 1 tahun ya, Sang? Iya. Dan dilahirkanlah ini nih, duta-duta kampus. Guys, knowledge tentang Universitas Primagraha. Selain sejarah, tadi kan ada sejarah dan lain sebagainya. Kita bukan ngetes ya, ini sekedar sharing knowledge. Sharing knowledge-nya adalah di Universitas Primagraha kan otomatis ada susunan ya, ada susunan rektor, parek dan lain sebagainya. Teman-teman pasti udah hafal lah ya dengan panggilan mesra untuk Bapak Rektor kita siapa, terus Bapak Warek kita siapa. Dari Neng Virgin mana? Neng Virgin sejauh mana nih? Rektor kita siapa sih? Rektor kita yaitu Bapak Dr. Haji Romli Ardi. Wow, apa guys? Kita punya panggilan kesayangan. Apa tuh? Ada dong. Bapak Rektor. Oh, Panggilan sayang ini. Iya. Itu panggilan sayang kita terhadap Dr. Haji Romli Ardi. Panggilan sayangnya Pak Rektor. Pak Rektor. Lanjut ke Warek 1, ada siapa sih Kang? Oh iya, untuk Warek 1 teman-teman perlu tahu bahwasannya ada Pak Syekh Roji, biasa dipanggil panggilan sayang juga, Pak Oji. Dikirain panggilan sayang Pak Warek juga. Sama aja bohong. Oh ada panggilan sayangnya? Ada. Terus Pak Ozi ya. Terus ada lagi wakil rektor 2-nya yaitu Pak Haji Hero Fiatna, panggilan sayangnya Pak Hero. Iya, Pak Haji Hero, ya betul sekali. Guys, teman-teman kan di fakultas yang berbeda ya, Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik. Nah, apa sih yang bikin Kang Alpres itu senang sama Fakultas Hukum? Izin berbicara juga. Diizinin dari kemarin. Sebetulnya di lingkup keluarga banyak seseorang tokoh gitu yang mungkin bagi saya Menginspirasi lah. sangat menginspirasi, terutama dari taatnya hukum gitu ya. Memang tidak semua manusia atau makhluk hidup yang di dunia ini ada yang selalu taat dengan hukum. Terima kasih deh. Bukan saya, bukan saya. Dari situ muncullah motivasi terhadap diri saya, bahwasanya orang yang taat hukum itu tertib. Ya sekiranya bagi hidup saya itu bakal damai gitu kan. Makanya saya mencoba gitu untuk mau mengenal atau mau memahami ilmu hukum itu seperti apa. Dan banyak yang bilang katanya, kalau misalkan kamu udah tahu ilmu hukum bakal keluar katanya. Oh enggak gitu. Karena saya tahu ilmu itu tidak ada habisnya. Makanya saya bakal terus bertahan dan belajar mendalami ilmu hukum. Luar biasa. Kalau ada efek kamera ini, gitu. PR. Kalau Neng Virgin kan tadi saya dengar di depan adalah salah satu mahasiswa terbaik di Fakultas Teknik. Prodinya di Teknik Informatika ya. Di sistem informasi. Di sistem informasi. Nah, kenapa Neng Virgin menambatkan hati untuk ambil sistem informasi? Ya, awalnya itu kan saya di SMK ya. SMK-nya ngambil jurusannya administrasi perkantoran. Nah, seharusnya kan kalau nyebrang banget nih. Seharusnya kan ngambilnya kalau misalnya mau lanjut mah ke vokasi ataupun ke manajemen gitu ya. Tapi di sini kan saya juga senangnya kan di bisnis. Di bisnis saya lebih mendalami ke bisnis. Cuman saya mikir kayak gini, kalau misalnya
saya kan suka nih bisnis. Orang kan kalau misalnya suka sama suatu bidang pasti akan terus dicari, akan terus digali gitu ya potensinya. Nah kalau misalnya saya ngambil di manajemen lagi, itu saya bakal terus-terusan stuck di tempat yang sama gitu tuh. Jadi saya pengennya itu kan kalau misalnya saya pengen mendalami tentang bisnis nih, saya suka di bidang ini, pasti saya bakal terus-terusan mencari tahu tentang hal tersebut. Nah jadi saya pengennya tuh, kenapa saya ngambilnya sistem informasi? Soalnya saya pengen mencari hal baru gitu. Kalau misalnya di sistem informasi kan tentang komputer, itu kan mendalami tentang web ya. Jadi di sini saya mendapat pelajaran baru, teman-teman baru, dan ilmu-ilmu yang sangat banyak gitu tuh. Jadi di sini saya bisa mendapat, di kampus saya mempelajari tentang sistem informasi, dan di luar itu pun saya masih mendalami tentang manajemen dan bisnis gitu. Jadi saya nggak mau stuck di satu titik gitu tuh, biar menambah ilmu juga. Jadi jatuhnya nanti ke depannya ketika Neng Virgin punya satu produk, jadi bukan terkenal produknya hanya di dunia nyata ya, di dunia maya juga bisa diselami. Insya Allah. Jadi bisa ada kemungkinan Neng Virgin ini akan terkenal dunia akhirat guys. Kayak gitu ya konsepnya. Tapi itu ada satu tagline yang menarik ya dari Neng Virgin. Saya suka gitu, saya suka experience baru, saya suka pengalaman baru. Tapi ini teman-teman, kawan terima, kudu diamatin juga. Kalau Virgin suka experience, kalau saya sukanya Virgin. Asal satu poin ya. Oke guys, ini semakin menarik, obrolan semakin menarik ini, mudah-mudahan bisa memacu teman-teman, bahkan next generation of duta kampus di Universitas Primagraha mungkin bisa lebih dari teman-teman atau minimalnya menyamai teman-teman. Sebelum kita berbicara lebih lanjut dan kita korek lagi lebih dalam, teman-teman, kita ajak istirahat dulu. Oke, kita istirahat sejenak. Alhamdulillah kenyang. Kita bisa istirahat tadi kan. Balik lagi guys di diskusi santai Sabtu pagi bersama Uncle Roger di Universitas Primagraha, dan kita masih ditemani sama teman-teman duta kampus Universitas Primagraha, yaitu Kang Alpres dan Neng Virgin. Nah, ini kita akan gali lebih dalam knowledge teman-teman ini. Ya, kenapa mereka bisa terpilih jadi duta kampus, otomatis mereka tahu sejauh mana, sedalam apa gitu kan ya. Nah, teman-teman sendiri, Kang Alpres, Neng Virgin, Universitas Primagraha ada beberapa prodi dan tentunya dengan beberapa fakultas unggulannya. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih yang ada di Universitas Primagraha? 4 fakultas itu terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Hukum. Ada apa aja sih Kang di program studinya itu? Oke, baik. Teman-teman perlu ketahui juga bahwasanya di kampus Universitas Primagraha itu memiliki beberapa program studi dan juga program vokasi. Di antaranya ada hukum, ada manajemen, ada PGSD, ada PPKN, ada PJKN, ada pendidikan matematika, ada teknik industri, teknik informatika, sistem informasi, dan terakhir ada administrasi bisnis dan sekretaris. Wah, lengkap ya guys, ternyata di Universitas Primagraha ya pantas tagline-nya adalah kampus masa depan gemilang, yang diisinya ternyata ada beberapa fakultas dan ada beberapa prodi yang sudah mewakili ya notabene. Tapi bocorannya akan ada kejutan ya, atau kado untuk Indonesia lah ya, dari Universitas Primagraha. Kadonya apa sih kakak? Ya, mohon doa restunya juga buat semuanya. Kita akan... Ini mau nikah? Mau doa Pemaparan yang tadi. Oke, salah saya. Ya, akan dibukanya di Universitas Primagraha ini, yaitu program dan studi baru tentang, yang pertama itu ada Hukum Ekonomi Syariah S1, ada Pendidikan Islam Anak Usia Dini S1, dan ada Pendidikan Agama Islam S1. Wah, ini prodi baru ya? Iya, prodi baru yang mungkin akan jadi kado terindah juga, akan segera muncul juga ya. Betul sekali ya Pak. Pemirsa dimanapun ada berada, ini apa namanya, modal restu di Universitas Primagraha nanti ada prodi baru. Prodi baru, 3 Tapi ada kejutan yang kedua nih Kang ya. Kalau nggak salah, apa ya kira-kira kejutan yang kedua nih? Apa ya Bang?
Apa yuk? Iya, apa nih? Kejutan yang kedua, tadi kan ada prodi baru. Iya, prodi baru. Terus ada kejutan apa lagi nih yang kedua? Baik, dan kejutan yang selanjutnya yaitu ada program magister, diantaranya ada manajemen dan pendidikan. Dan kami mohon doanya kepada seluruh mahasiswa-mahasiswa yang ingin ikut bergabung di kampus kita. Semoga yang tadi teman-teman atau dari Uncle Roger sebutkan, semoga terrealisasikan di kampus Universitas Primagraha. Luar biasa, amin, amin. Ternyata guys, kejutannya banyak. Yang tadi kalau boleh Uncle ulang, ada beberapa prodi baru untuk S1 dan ada beberapa prodi untuk program magister atau S2. Ini luar biasa. Terobosan dari Universitas Primagraha yang notabene Universitas Primagraha, sampai belepet ya, saya saking terpukaunya gitu kan. Universitas Primagraha yang dibilang kampus masih baru 1 tahun ya guys ya. Betul. 1 tahun tapi sudah menunjukkan bukti konsistensinya dalam berkembang. Dengan buktinya apa? Buktinya ada prodi hukum ekonomi syariah, ada prodi pendidikan Islam anak usia dini, terus ada program pendidikan Islam ya, agama Islam. Ditambah ini ada magister manajemen dan magister pendidikan, guys. Luar biasa, dan kita wajib dan patut doakan bersama agar ini cepat terrealisasi. Amin. Ini luar biasa knowledge dari Aham dan teteh kita, Kang Alpres dan Virgin. Guys, satu lagi yang saya pengen tanya. Ini mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di rumah ya, yang notabene sekarang lagi jaga jarak dan lagi membatasi untuk sosialisasi keluar. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa mewakili teman-teman sekalian. Dari sekian banyaknya prodi, dari sekian banyaknya fakultas, ada pertanyaan memiliki tentang kelas. Otomatis kan kalau di biasanya di dunia perkuliahan ada kelas reguler, ada kelas karyawan. Nah kalau di UPG ada apa ya kakak? Iya, kalau di UPG itu kita mempunyai 3 reguler A. Yang pertama itu reguler pertama itu Iya, kelas dipanggil A. Oh iya, tahu ya. Ini Panggilannya udah itu. tanda-tanda nih guys. Masih cocok panggil A. Iya. Yang Ya, gimana? ada reguler pertama reguler pagi, yaitu dari Senin sampai Kamis. Efektifnya Senin sampai Kamis, dan reguler malam sama A seperti Ini AA lagi sama ini udah tanda-tanda nih guys. efektifnya Senin sampai Kamis, dan selanjutnya itu eksekutif atau reguler C itu kelas karyawan. Iya. Biasanya di Jumat Sabtu. Berarti ada 3 kategori ya, ada Iya, kategori reguler ya. Kita ada reguler pagi, reguler malam, dan eksekutif. Dan mudah-mudahan itu bisa menjembatani teman-teman ya yang notabene kalau mau kuliah pagi ada. Kalau teman-teman paginya kerja bisa kuliah malam gitu. Atau teman-teman untuk yang eksekutif ya, yang notabene dia kerja everyday, Sabtu atau Jumat libur bisa di situ ya, Jumat Sabtu ya, Jumat Sabtu. Bahkan mungkin ada extensionnya di weekend gitu kan. Iya. Siap, ini lengkap banget. Nah, pertanyaan yang kedua dari kawan Prima, otomatis kan selengkap ini nih dengan label universitas gitu kan, biaya. Wah ini sih. kan dengan apa yang tadi kita jelaskan, kita perbincangkan, wah kayaknya universitasnya mahal nih gitu kan. Gimana nih kakak? Ya selain Enggak. Di Universitas Primagraha itu universitas yang terlihat udah terlihat perkembangannya, bagusnya bagaimana, tapi dengan harga yang terjangkau. Sangat-sangat terjangkau. Di kelas pagi kita hanya 2.400.000 per semester. Iya, betul. 2.400.000 dengan per bulannya itu 400.000. Bisa per bulan guys? Iya, Bisa per bulan. Per semester 2.400.000 dan dicicil. Per bulan bisa 400.000 per bulan. Luar biasa. Dan di kelas malam itu ada 3.100.000, hanya 3.100.000. Murah banget kan? Ya sangat terjangkau. Oh my god. Per semesternya berapa? Per semesternya 3.100.000. Untuk yang kelas malam itu per bulannya hanya 500.000. 3 jutaan per bulan 500.000.
dikasih Untuk dua kelas pilihan ya, dua dua pilihan. pilihan. Metode pembayaran bisa per semester, betul. bisa per bulan. Luar biasa. Nah kalau yang untuk menjembatani teman-teman karyawan nih, Yang buat kelas eksekutifnya eksekutifnya itu cuma 3.700.000. 3.700.000 masih di angka 3 jutaan. Masih guys. di angka 3 Belum juta. tentu 4 jutaan. Dan per bulannya itu bisa per bulan juga 600.000. Kurang baik apalagi Universitas Primagraha. Sangat terjangkau. Bisa per semester, bisa per bulan. Betul Luar sekali. biasa. Ini sih kalau menurut Uncle ya, dulu Iya. kan Uncle juga pernah kuliah lah ya, asik. Dan alhamdulillah kalau Uncle perjuangan luar biasa kan. Dulu Uncle memang bayarannya agak mahal. Uncle bayaran agak mahal. Cuma di tahun ini masih ada loh kampus yang kuliahnya murah, tapi dengan kualitas tidak murahan gitu ya. Oke. Oh luar biasa, luar biasa. Nah, Cuma di bayaran. UPG nih kayak gini ah. Kenapa? Cuma di UPG, Cuma di UPG. cuma di Universitas Primagraha nih yang kayak gini. Luar Keren biasa. banget. Universitas Primagraha. Boleh tepuk tangannya Adi agak ribet ya saya, soalnya saya dipanggil A. Mungkin yang yang juga gini ini tanda-tanda mudah-mudahan habis acara ini kita bisa lebih intens gitu kan. Biasa aja kenapa ya? Santai. Dan semoga dengan harga yang terjangkau ini bisa membantu teman-teman untuk meraih masa depan yang gemilang. Ini luar biasa. Nah, untuk meraih masa depan gemilang, terus terang kan ada kalau untuk kita yang udah kerja lah ya, kita yang udah kerja, kita yang udah punya kayak Teh Virgin kan udah punya endorsean di mana-mana, Kang Alpres sudah. Ini juga teman-teman patut tahu Kang Alpres ini fotografer terkenal juga. Jadi kan Keren. kalau dengan kita udah bisa nyicil lah ya kuliah. Nah, dengan besaran 400.000 dan lain sebagainya lah ya. Ada nggak program yang dimana itu bisa menjembatani teman-teman juga? Kan sekarang era pandemi kan. Siapa sih yang nggak terdampak pandemi? Pandemi bukan hanya di Indonesia, di semua negara kena dampak, termasuk ekonomi ya, ekonomi yang akan jadi dampak. Universitas Primagraha ada nggak program kayak program beasiswa gitu ya kita sebutnya, yang bisa mewakili ya kayak perasaan saya tadi gitu. Enggak, ada nggak kira-kira program yang bisa meringankan, lebih meringankan? Sangat banyak. Di Universitas Banyak banget, bukan satu ya? Betul. Kembali lagi di Universitas Primagraha sangat banyak memberikan bantuan kepada teman-teman yang sekiranya tersulit dari biaya ekonomi. Kemarin dan semoganya ke depannya di kampus Universitas Primagraha masih memberikan beasiswa KIP untuk teman-teman yang kemungkinan lulusan tahun ini atau tahun depan juga yang baru lulus masih bisa mendapatkan kuota beasiswa. Semoga saja. Dan Kartu Indonesia Pintar ya? Iya, KIP itu Kartu Indonesia Pintar. Iya. Dan semoga saja kuotanya masih banyak dan teman-teman masih bisa ikut bergabung, ada kesempatan di kampus Universitas Primagraha. Dan lanjut, selain di beasiswa KIP, teman-teman perlu tahu ada beasiswa dari yayasan, beasiswa guru, lanjut ke beasiswa atlet, kemudian beasiswa CSR dari perusahaan-perusahaan yang sekiranya calon mahasiswa yang ingin ikut bergabung di Universitas Primagraha bisa terbantu dari beasiswa-beasiswa yang telah saya sebutkan. Luar biasa. Ini tadi saya dibisikin juga sempat ya, bisikinnya lewat hati dari dia benar apa yang dibilang Kang Alpres tadi benar. Universitas Primagraha punya beberapa paket beasiswa ya, baik beasiswa dari pemerintah pusat, yang alhamdulillah kita dipercaya ya. Universitas Primagraha dipercaya termasuk teman-teman ini yang dutanya ya mungkin ya, yang dapat bantuan beasiswa dari pemerintah kalau nggak salah. Gratis? Gratis. Luar biasa. Yang kedua, ini juga mungkin kalau untuk beasiswa yang dari pemerintah itu terbatas ya. Pertama terbatas. Yang kedua, persyaratannya ketat luar biasa. Harus ada seleksi ini dan seleksi itu. Tapi Universitas Primagraha yang tadi Alpres bilang ada beberapa program yayasan ya, beasiswa yayasan, beasiswa guru, beasiswa ponpes, CSR bahkan gitu kan. Dan ada juga beasiswa non akademik ya, akademik dan akademik. Nah itu kalau boleh di-share, teman-teman banyak nih mulai banyak pertanyaan nih di DM saya gitu kan. Untuk tahu informasi lebih lanjut bisa menghubungi siapa nih kakak? Jadi lebih banyak yang ini pastinya. Ya buat informasi lebih lanjut bisa di subscribe ya channel UPG
Dan bisa nge-follow di IG, Instagramnya Universitas Primagraha, @universitasprimagraha. Universitas Primagraha. Bisa langsung DM di situ juga. Bisa ya? langsung DM di situ. Mungkin nomor yang bisa dihubungin teman-teman juga bisa lihat di bawah ini ya. Nanti ada kontak nomor yang teman-teman bisa hubungin via WhatsApp gitu Betul. ya. Kasihan editor saya nanti. Kang Virgin sampai ya. Kang Alpres, Kang Virgin. Ini mungkin pamungkas di era pandemi, dan alhamdulillah Universitas Primagraha hadir untuk membantu teman-teman sekalian. Nah, kesan dan pesan baik untuk Primagraha ataupun untuk halayak ramai yang sedang terkena pandemi, mengapa? Dari saya pribadi, semoga kampus Universitas Primagraha bisa terus bersinergi di kepemerintahan, baiknya di support system ya, ikut membantu dalam melahirkan SDM unggul, SDM yang terbaik yang bisa berkontribusi di Serang khususnya dan umumnya di Indonesia. Dan kedepannya semoga Universitas Primagraha bisa terus bersinergi, bisa tetap bersaing dengan kampus-kampus yang lainnya, walaupun bisa dibilang kita ini universitas termuda gitu, yang secara tidak langsung siap bersaing dengan kampus-kampus yang berada di Banten khususnya. Luar biasa, energi. Ya, tadi kan udah disampaikan nih 11-12 lah sama ya, pasti kita pengen universitas ini nih lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, lebih baik lagi dari yang sekarang mungkin ya. Terusnya di sini juga saya pengen, insya Allah kami berdua sebagai duta kampus akan memperkenalkan juga universitas ini ke masyarakat yang lebih luas gitu. Dan semoga aja Universitas Primagraha tetap jadi universitas yang baik untuk masa depan yang gemilang. Disapa, diskusi santai Sabtu pagi. Mau dong disapa? Cakep. Kami siap menuju masa depan gemilang. Universitas Primagraha, Kampus masa depan gemilang. Itu udah kan? Sip.